Sungguh pilu timnas Indonesia kalah dari Irak, Jordi Amat di kartu merah dan Hernando Ari blunder sangat fatal. 60.000 penonton saksikan kekalahan dramatis Indonesia dari Irak. Apa yang terjadi dengan timnas Indonesia? Terkutuk Korsel kah? Tancap gas. Calvin Verdonk siap tempur. Lihat bagaimana timnas Indonesia hadapi Filipina di SUGBK. Perempuan nekat tempuh 7 jam dari Jogja ke Jakarta demi dukung timnas Indonesia. Bikin auto kejang melihatnya, blunder fatal Hernando Ari. Netizen desak PSSI cepat selesaikan kasus Maarten Paes. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Sungguh pilu timnas Indonesia kalah dari Irak, Jordi Amat di kartu merah dan Hernando Ari blunder sangat fatal. Timnas Indonesia harus menelan pil pahit dengan kekalahan 0-2 dari Irak pada matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 6/6/2024. Dalam pertandingan ini, timnas Indonesia tampil cukup dominan di babak pertama. Namun tim yang diasuh Shin Tae-yong kesulitan menembus pertahanan kokoh Irak. Pada menit ke-16, Irak sempat menjebol gawang Indonesia lewat tandukan Ibrahim Bayes Al-Ka'abawi. Namun gol tersebut dianulir wasit karena menganggap Bayes melakukan pelanggaran lebih dulu dengan mendorong pemain Indonesia. Babak pertama pun berakhir dengan skor kacamata 0-0. Memasuki babak kedua, Irak melakukan 2 pergantian pemain dengan memasukkan Ali Jasim dan Yusuf Amin menggantikan Bashar Hasan dan Zidane Iqbal. Pada menit ke-48, Hernando Ari melakukan penyelamatan gemilang memotong bola dari sepak pojok pemain Irak. Namun, pada menit ke-52, Irak mendapat hadiah penalti setelah Justin Hubner dinilai melakukan handball di kotak terlarang. Aiman Hussein yang menjadi eksekutor sukses menaklukkan Hernando Ari membuat Irak unggul 1-0. Pada menit ke-59, malapetaka datang bagi Indonesia ketika Jordi Amat mendapat kartu merah langsung setelah melanggar Yusuf Amin. Shin Tae-yong merespons dengan memasukkan Asnawi, Pratama Arhan, dan Ivar Jenner menggantikan Sandy Walsh, Saine Patinama, dan Tom Haye pada menit ke-64. Menit ke-72, timnas Indonesia kembali mendapat hukuman penalti setelah Hernando Ari menjatuhkan Ali Jasim di kotak terlarang. Beruntung bagi Indonesia, kali ini Aiman Hussein gagal mengeksekusi penalti dengan baik, bola sepakannya melambung tinggi di atas gawang. Namun blunder fatal terjadi pada menit ke-88. Hernando Ari yang menerima umpan dari Rizky Ridho gagal mengontrol bola, sehingga berhasil direbut oleh Ali Jasim yang kemudian dengan mudah menceploskan bola ke gawang yang kosong. Skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Irak dan bertahan hingga akhir pertandingan. Meskipun kalah, timnas Indonesia tetap berada di peringkat kedua grup F dengan 7 poin, sementara Irak kokoh di puncak klasemen dengan 15 poin. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna
fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. 60.000 penonton saksikan kekalahan dramatis Indonesia dari Irak. Apa yang terjadi dengan timnas Indonesia? Terkutuk Korsel kah? Penonton memadati stadion utama Gelora Bung Karno SUGBK di Senayan, Jakarta Pusat, untuk menyaksikan laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia dan Irak pada Kamis 6/6/2024. Berdasarkan informasi resmi, sebanyak 60.245 supporter hadir di SUGBK. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Irak. Irak membuka keunggulan di menit ke-54 dan menggandakan skor menjadi 0-2 melalui gol Ali Jasim di menit ke-88. Meski kalah, timnas Indonesia tetap berada di posisi kedua klasemen grup F dengan 7 poin. Dalam 4 laga sebelumnya, skuad Garuda mencatat 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Pada laga terakhir grup F, timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Filipina di SUGBK pada Selasa (11 Juni 2024). Kemenangan menjadi harga mati bagi timnas Indonesia dalam laga melawan Filipina demi menjaga peluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tancap gas, Calvin Verdonk siap tempur. Lihat bagaimana timnas Indonesia hadapi Filipina di SUGBK. Calvin Verdonk semakin memperkuat deretan pemain Eropa yang siap diturunkan saat timnas Indonesia menghadapi Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Verdonk telah dikonfirmasi akan memperkuat timnas Indonesia dalam laga tersebut. Skuad Garuda akan menjamu Filipina pada pertandingan terakhir grup F yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Selasa (11 Juni 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa Verdonk telah menyelesaikan seluruh proses naturalisasi. Sejak kemarin banyak pihak di dalam negeri telah membantu prosedur Calvin Verdonk untuk segera memperkuat sepak bola Indonesia, ujar Erick Thohir seperti dikutip dari situs resmi PSSI. Terlebih untuk menghadapi pertandingan penting dalam langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Saya mengapresiasi proses persetujuan yang dilakukan FIFA yang secara langsung mendukung kemajuan sepak bola kita, tambahnya. Meski keputusan pemain yang akan bermain ada di tangan pelatih, saya pastikan Verdonk sudah siap bertanding saat melawan Filipina. Dengan bergabungnya Verdonk, skuad timnas Indonesia kini diisi oleh 10 pemain yang bermain di Eropa. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyambut positif kehadiran bek NEC Nijmegen tersebut dan memiliki opsi untuk menurunkan formasi penuh pemain Eropa dalam laga melawan Filipina. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear. Perempuan nekat tempuh 7 jam dari Jogja ke Jakarta demi dukung timnas Indonesia. Lihat aksi mereka di SUGBK. Semakin banyak supporter perempuan yang datang langsung ke stadion untuk mendukung timnas Indonesia.
Termasuk diantaranya 3 perempuan yang rela menempuh perjalanan 7 jam dari Yogyakarta ke Jakarta. Timnas Indonesia menghadapi Irak dalam laga lanjutan putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, pada Kamis 6/6/2024. Pertandingan yang berlangsung pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ini menarik minat besar dari masyarakat, terlihat dari tiket yang terjual habis. Meskipun pertandingan baru akan dimulai dalam 2 jam, kawasan stadion sudah dipenuhi oleh para supporter. Yang menarik kali ini banyak supporter perempuan yang mulai memadati stadion, menciptakan suasana yang berbeda dari biasanya yang didominasi oleh supporter pria. Akhir-akhir ini setiap kali Timnas Indonesia bertanding, semakin banyak supporter perempuan yang hadir langsung di stadion, bahkan beberapa di antaranya baru pertama kali datang ke stadion. Ada juga yang cukup nekat menempuh perjalanan jauh dari Yogyakarta. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things. Bikin auto kejang melihatnya blunder fatal Hernando Ari. Netizen desak PSSI cepat selesaikan kasus Maarten Paes. Blunder yang dilakukan oleh Hernando Ari Sutaryadi dalam laga Timnas Indonesia melawan Irak membuat netizen geram dan mendesak PSSI untuk segera menyelesaikan kasus Maarten Paes. Hernando menjadi sorotan usai pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Kamis (6 Juni 2024). Blunder yang terjadi pada menit ke-88 itu menyebabkan Timnas Indonesia tertinggal 0-2 setelah Ali Jasim dengan mudah memanfaatkan kesalahan Hernando. Awalnya, kiper Persebaya Surabaya tersebut menerima umpan rekannya dengan baik, tetapi karena terlalu lama menguasai bola dan kurang tenang, bola berhasil direbut lawan. Netizen kecewa dengan kesalahan tersebut karena harapan untuk menyamakan kedudukan menjadi sirna. Akibatnya, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 0-2. Kesalahan Hernando membuat netizen mendesak PSSI untuk segera menyelesaikan proses Maarten Paes, berharap kiper FC Dallas ini dapat memperkuat lini pertahanan Indonesia.